Halo anak-anak, kali ini kita akan kembali membahas materi IPS dengan judul Mobilitas Penduduk Antar Wilayah di Indonesia. Nah, jadi yang akan kita bahas itu mengenai mobilitas penduduknya. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Oke, apa itu mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sini kalian bisa lihat ada dua gambar. Nah, mobilitas penduduk itu ada yang bersifat permanen, berarti tinggal menetap, dan ada yang bersifat non-permanen. Kalau non-permanen itu masih berpindah-pindah. Contohnya kalian menginap di hotel, itu kan berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat. Nah, mobilitas non-permanen itu dibagi menjadi 3. Ada komutasi, ada sirkulasi, dan yang terakhir ada migrasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, kalian bisa lihat di layar kalian ada gambar kota dengan desa. Nah, itu berkaitan dengan pengertian dari komutasi. Komutasi itu apa? Perpindahan penduduk yang sifatnya sementara pada hari yang sama. Nah, jadi sebagai contoh, Adi bekerja di Jakarta sedangkan rumahnya di Kabupaten Bogor. Nah, jarak tempuhnya tidak terlalu memakan waktu yang banyak sehingga di sini dengan kata lain, waktu yang digunakan kurang lebih 24 jam. Mengapa bisa terjadi? Adi pergi jam 6 pagi, pulang ke rumah jam 8 malam. Oke, selanjutnya sirkulasi. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian, yang berwarna hijau. Nah, siapa yang sering pergi ke Malang atau pernah mengunjungi Malang? Ini berkaitan dengan pengertian sirkulasi. Jadi, penduduknya ini sementara, yang melakukannya dengan cara menginap di tempat tujuan. Jadi tidak pulang pergi, tapi menginap. Beda dengan komutasi. Kalau komutasi itu langsung ya pulang pergi, tapi kalau sirkulasi dia menginap 2-3 hari. Oke, yang ketiga ada migrasi. Migrasi itu apa? Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, dalam negeri maupun dalam suatu negara ke negara lain. Contohnya, Mia berangkat dari Indonesia ke Singapura. Jika kurang dari 6 bulan, itu masih dikatakan sirkulasi. Nah, tapi jika lebih dari 6 bulan, itu dikatakan oke, di sini ada penyebab terjadinya migrasi, dibagi menjadi 4. Yang pertama, alasan ekonomi. Karena kesukaran hidup di suatu daerah mendorong keinginan untuk pindah ke daerah lain, mengadu nasib untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lalu yang kedua, alasan politis. Biasanya ini orang-orang yang terkena hukuman. Dia mau melindungi dirinya, makanya dia pergi ke sebuah negara lain. Lalu alasan agama. Biasanya orang minoritas yang hidupnya atau tinggal di tempat atau wilayah mayoritas, mereka merasakan ketidaknyamanan. Maka dari itu terjadinya migrasi. Dan alasan lain misalnya bencana, kekeringan, peperangan. Ada beberapa jenis migrasi. Yang pertama, migrasi antar negara atau internasional. Ini maksudnya seperti apa? Perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dibagi menjadi 3. Ada imigrasi, ada emigrasi, dan yang pertama, emigrasi. Nah, ini masuknya penduduk negara lain ke suatu negara. Contohnya, orang Turki ke Indonesia. Orang Turki ini disebut dengan imigran. Perpindahannya disebut dengan imigrasi. Lalu yang kedua ada emigrasi, kebalikannya. Orang Indonesia pergi ke Turki. Nah, orang Indonesianya disebut emigran.
perpindahannya disebut emigrasi. Dan yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya para imigran ke negara asalnya. Misalnya yang tadi, orang Indonesia yang pergi ke Turki, kembali lagi ke Indonesia. Lalu yang kedua, ada migrasi dalam negeri atau yang disebut migrasi nasional. Nah, ini tuh apa? Perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain di wilayah negara itu sendiri. Contohnya, perpindahan penduduk antar provinsi. Misalkan, Denny berpindah dari Bandung atau Jawa Barat ke Kalimantan. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yuk, mari kita simak. Nah, di sini ada yang termasuk imigrasi atau komponen dari imigrasi. Dibagi menjadi dua, transmigrasi dan urbanisasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduk ke suatu pulau atau provinsi lain yang penduduknya jarang di negeri sendiri. Contohnya, kita tahu Pulau Jawa itu sangat padat penduduk. Kemudian sewaktu-waktu kita pindah ke wilayah atau provinsi yang jarang penduduknya, misalkan Kalimantan. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam dari transmigrasi. Ada 5. Yuk, mari kita simak. Yang pertama, transmigrasi umum. Transmigrasi umum ini semua biayanya ditanggung pemerintah, baik biaya perjalanan hidup maupun biaya selama 1 tahun di daerah transmigrasi. Sebagai contoh, orang yang bertransmigrasi dari sebuah kota ke kota lain, kemudian biaya hidupnya itu ditanggung oleh pemerintah selama 1 tahun. Yang kedua, transmigrasi swakarsa. Transmigrasi ini pembiayaannya ditanggung sendiri dan sebagian ditanggung pemerintah. Pemerintah memberi tanah 2 hektar dan membiayai perjalanannya. Ketiga, transmigrasi spontan. Kalau transmigrasi spontan ini transmigrasi yang seluruh biaya ditanggung oleh transmigrasi itu sendiri. Pemerintah tidak memberikan bantuan apapun, jadi berdiri sendiri. Oke, selanjutnya transmigrasi bedol desa. Transmigrasi bedol desa ini transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa beserta pejabat pemerintah desa. Transmigrasi ini dilakukan contohnya seperti bencana alam, letusan gunung berapi. Nah, penduduk beserta pejabat desa yang bertempat tinggal di kaki gunung dipindahkan. Lalu, ada transmigrasi khusus. Transmigrasi khusus ini diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi bersama instansinya atau organisasi, misalkan KNPI, Pramuka, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, transmigrasi bekas pejuang. Transmigrasi ini diselenggarakan oleh bekas pejuang yang ditransmigrasikan adalah mantan ABRI yang sudah pensiun. Nah, daerah transmigrasinya adalah Kalimantan Barat atau Lampung. Setelah kita bahas transmigrasi, sekarang kita bahas urbanisasi. Apa sih itu urbanisasi? Jadi, urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi ketika ada ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Sebagai bentuk interaksi kota dan desa, urbanisasi dipengaruhi oleh 2 faktor. Yuk. Nah, di sini ada 2 faktor urbanisasi. Ada faktor pendorong dan faktor penarik. Yang pertama, faktor pendorong. Makin sempitnya lahan pertanian di pedesaan. Mengapa demikian? Karena semakin banyaknya penduduk dan pemukiman. Yang kedua, semakin kecilnya luas pemilikan lahan pertanian. Sehingga hasil pertaniannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengapa? Karena semakin banyak pemukiman, dijadikan pemukiman. Yang ketiga, upah kerja di desa itu jauh lebih kecil dibandingkan di kota. Kemudian ada juga meningkatnya tenaga kerja di pedesaan, sementara lapangan kerjanya itu sangat terbatas, tidak seperti di kota. Bahkan sarana prasarana di desa tidak mendukung seperti fasilitas sekolah, rumah sakit, hiburan, dan lain sebagainya. Itu jarang ditemukan di pedesaan.
Lalu, faktor penariknya yang pertama, lapangan kerja di kota itu jauh lebih beragam dibandingkan di desa. Kalau di desa kita tahu hanya perkebunan, pertanian, tapi kalau di kota beragam macam. Kedua, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Coba kalian bandingkan antara kota dan pedesaan. Dari segi fasilitasnya pun berbeda. Nah, ini juga mempengaruhi fasilitas yang ada antara kota dan desa. Lalu yang ketiga, tersedianya fasilitas olahraga, hiburan, tempat rekreasi, kesehatan yang sangat beragam kalau kita berada di perkotaan. Lalu, tersedianya fasilitas transportasi dan komunikasi. Kalau kita lihat di desa itu jarang sekali ya transportasi yang modern, sedangkan di kota itu sangat memadai sekali. Nah, itulah faktor pendorong dan penarik dari urbanisasi. Terakhir, kita akan membahas dampak positif dan negatif dari adanya urbanisasi. Yang pertama, kita akan bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan layar yang ada di depan kalian. Gambar itu menjadi ilustrasi dari dampak positif adanya urbanisasi. Pertama, terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja di kota karena yang beragam tadi pekerjaannya. Kedua, meningkatkan taraf kehidupan penduduk desa. Kenapa? Karena pendapatannya sebagian kembali ke desa. Mereka yang sudah bekerja lelah di perkotaan, kemudian dia kembalikan atau untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi kebutuhan keluarganya di desa. Lalu yang ketiga, mengurangi pengangguran di pedesaan. Dan yang terakhir, keempat, semakin berkembangnya aktivitas perekonomian karena banyak penduduk desa melakukan usaha atau membuka usaha di perkotaan. Kemudian dampak negatif dari urbanisasi. Nah, di sini cukup banyak ya gambar yang ada di layar kalian. Pertama, berkurangnya tenaga kerja di desa. Mengapa? Karena kebanyakan penduduk yang pergi ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lalu yang kedua, aktivitas pertanian juga cenderung kurang berkembang. Kenapa? Karena tenaga kerja muda yang masih produktif dan berpendidikan. Lalu yang ketiga, banyak tindak kejahatan di perkotaan. Coba kalian bandingkan antara kota dan desa. Tingkat kejahatannya itu lebih banyak di kota dibandingkan di desa. Yang keempat, meningkatnya pengangguran di kota. Kenapa? Karena semakin banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota, akan semakin banyak juga penduduk yang berada di kota, sehingga mereka bersaing dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya yang kelima, pemukimannya kumuh. Keenam, munculnya masalah kemacetan yang sangat panjang, contohnya seperti di Jakarta. Dan yang terakhir, masalah lingkungan seperti sampah yang sangat banyak. Oke, demikianlah materi kita mengenai mobilitas penduduk. Saya harap dengan adanya video ini dapat membantu kalian semakin lebih memahami mengenai mobilitas penduduk beserta komponen yang ada di dalamnya. Sekian, terima kasih.